Baik, jika di minggu lalu kita sudah membahas tentang domain dari suatu fungsi, di minggu ini kita masih membahas tentang domain dari suatu fungsi. Nah, diberikan contoh di sini, kita bahas satu persatu. Contoh yang A, di sini dikatakan diberikan fungsi G di X, itu adalah ln X min 2. Berarti kita akan mencari domainnya. Kita ingat kemarin definisi dari domain itu adalah domain G itu adalah himpunan X anggota R dengan syarat fungsi G di X itu ada atau terdefinisi atau bernilai bilangan real. Nah, syarat dari suatu fungsi ln itu bernilai ada atau bilangan real itu adalah basisnya, yaitu di sini itu harus lebih besar dari 0. Nah, dengan demikian berarti di sini sama saja dengan X anggota bilangan real dengan syarat X min 2 itu lebih besar dari 0. Kalau X min 2 lebih besar dari 0, berarti ini sama saja dengan himpunan X anggota R dengan syarat X lebih besar dari 2. Nah, atau kalau dalam notasi selang, di sini dia mempunyai batas bawah, tetapi ingat di sini tidak ada tanda sama dengan, dan dia membesar tanpa batas. Berarti dia di sini 2, sininya positif tak hingga. Oke, selesai ya. Kemudian yang B. Kita akan mencari domain dari HX. Nah, untuk mencari domain dari HX itu berarti sama saja mencari himpunan X anggota R dengan syarat fungsi HX-nya itu harus ada. Kita ingat kalau integral itu adalah di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti X anggota R dengan syarat X per X kuadrat min 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tahu di sini untuk mencari X per X kuadrat min 1 lebih besar dari sama dengan 0, berarti kita cari pembuat nolnya dulu, karena di sini kan yang diminta positif ya. Berarti kita cari untuk pembuat 0 dari pembilang itu adalah X sama dengan 0. Untuk pembuat 0 dari penyebut berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti X min 1, X plus 1 ya. Kalau difaktorkan sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1, X sama dengan min 1. Nah, kita sudah dapat pembuat nolnya itu adalah 0, min 1, 1. Berarti kita tinggal membuat dalam garis bilangan min 1, 0, 1. Kita ambil uji. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Uji 4 titik ya. Kita uji 1 titik dulu. Yang pertama di X sama dengan min 2. Kita masukkan ke sini. Berarti min 2 per min 2 pangkat 2. 4 ya. 4 dikurangi 1. Berarti min 2 per 3. Berarti di sini negatif. Kemudian di antara min 1 dengan 0 kita ambil misalnya adalah min setengah. Berarti di sini menjadi min setengah dibagi setengah dikuadratkan kurang 1. Hasilnya berarti di sini min dibagi min, hasilnya positif. Berarti di sini positif. Uji 3. Di antara 0 dan 1, Ibu ambil misalnya setengah. Berarti di sini setengah per setengah kuadrat dikurangi 1. Berarti di sini positif per negatif, ya kan? Setengah kan positif. Setengah pangkat 2 itu seperempat. Seperempat kurang 1 pasti negatif. Positif bagi negatif, negatif. Berarti di sini negatif. Di daerah 4, uji 4, berarti X sama dengan 2. Berarti kita ambil 2 per 4 kurang 1. Berarti sama dengan 2 per 3. Nah, di sini positif. Nah, karena yang diminta itu adalah daerahnya adalah lebih besar dari 0, berarti positif, daerah positif. Berarti yang ini.
Nah, sampai sini, karena di sini sama dengan, kita ingat berarti karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1 dan dia tidak boleh sama dengan min 1. Berarti di sini kurung biasa, salah, kurung biasa ya, gini ya. Dan di sini kurung siku. Nah, berarti dengan demikian kita peroleh berarti sama dengan himpunan X anggota R dengan syarat, berarti di sini dia mempunyai batas bawah min 1 dan batas atasnya 0. Berarti min 1-nya tidak pakai tanda sama dengan ya, karena kurung biasa. X kurang dari sama dengan 0. Karena di sini ada 2 dan dia gabungan, berarti kita pakai atau dia mempunyai batas bawah dan dia membesar tak terbatas. Berarti karena dia membesar tak terbatas berarti X, dan di sini pakai kurung biasa berarti X lebih besar dari 1. Selesai. Atau dalam kurung interval notasi selang berarti kita bisa menuliskan min 1, min 1-nya kurung biasa ya. Min 1, 0 kurung siku, atau kurung biasa 1 positif tak hingga. Selesai. Yang C, kita akan mencari domain dari fungsi ini. Berarti kita cari di sini. Kita mau mencari domain dari fungsi H. Berarti hanya adalah himpunan X anggota R dengan syarat fungsi Hx itu harus ada. Nah, syarat dari fungsi Hx ini ada, Fx ya. Ada 2 ya, berarti yang ini dengan ini. Ya kan? Fx berarti sama dengan himpunan X anggota R dengan syarat fungsi 1 per X plus 5 ditambah ln X kuadrat min X min 6 itu harus ada. Nah, syarat supaya fungsi ini ada, berarti ini juga harus ada dan ini juga harus ada. Berarti sama saja dengan mengatakan himpunan X anggota R dengan syarat 1 per X plus 5 itu harus ada, dan ln X kuadrat min X min 6 itu juga harus ada. Nah, berarti di sini sama saja dengan himpunan X anggota R dengan syarat kalau 1 per X plus 5 itu harus ada, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan? Berarti di sini X plus 5 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau X plus 5 tidak boleh sama dengan 0, dan di sini X ln X kuadrat min X min 6 itu harus ada. Berarti di sini harus lebih besar dari 0. Berarti X kuadrat min X min 6 itu harus lebih besar dari 0. Nah, sampai sini berarti sama dengan X anggota R dengan syarat X tidak boleh sama dengan negatif 5. Dan ini kita faktorkan dulu ya. Kita cari pembuat 0 dari X kuadrat min X min 6. Berarti pembuat 0-nya itu adalah X min 3. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Kita buat min 2, 3. Nah, kita uji satu titik saja di sini 0, 0 kuadrat min 0 min 6 berarti min 6 ya. Berarti di sini min 6. Di sini positif. Yang diminta adalah positif. Karena di sini tidak pakai tanda sama dengan, berarti yang ini. Berarti X kurang 2 atau X lebih besar dari 3. Nah, atau ini bisa saja kita buat karena di sini dan di sini atau berarti sama aja dengan himpunan X anggota R dengan syarat X tidak boleh sama dengan min 5 dan X kurang dari 2 ya, atau
himpunan X anggota R dengan syarat X tidak boleh sama dengan min 5 dan X lebih besar dari 3. Selesai. Atau kalau mau kalian buat dalam bentuk notasi selang, berarti di sini kalian buat, karena di sini min 5 letaknya di sini ya. Dan min 5 tidak mempunyai nilai di sini. Berarti di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, tetapi di sini tidak ada. Berarti kalau kita buat dalam bentuk notasi selang, di sini mengecil tanpa batas, berarti negatif tak hingga. Batas atasnya adalah min 5, digabung dengan antara min 5 dengan 2, berarti min 5, min 2, digabung dengan 3 membesar tanpa batas. Berarti batas bawahnya 3 membesar tanpa batas. Positif tak hingga. Selesai. Oke. Ya, selanjutnya di sini Ibu berikan contoh. Kalau kemarin sudah Ibu jelaskan tentang definisi fungsi dan artinya, berarti sekarang kita diberikan suatu rumus fungsi, yaitu fungsi di X nilainya itu adalah 3X kuadrat ditambah 2X. Nah, kita di sini disuruh mencari yang A, fungsi di min 1. Nah, fungsi di X itu adalah 3X kuadrat ditambah 2X. Berarti kalau kita mau mencari fungsi di min 1, tinggal mengganti X-nya dengan min 1. Kalau di sini diganti min 1, berarti di sini ganti min 1, ini juga diganti min 1. Berarti sama saja dengan 3 kali min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1. Berarti sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2 ya. Berarti sama dengan 1. Sudah dapat. Oke, sekarang yang kedua, yaitu fungsi di X plus 2. Berarti tinggal mengganti X-nya dengan X plus 2. Berarti sama dengan, di sini diganti juga ya, berarti 3 dikali X plus 2 kuadrat ditambah 2 dikali X plus 2. Berarti sama dengan 3 dikali X plus 2 kuadrat, X dikuadratkan X kuadrat, 2 kali X 2X, 2X kali 2, 4X. Berarti di sini plus 4X, plus 2 dipangkatkan 2, 4. Jadi dari sini ya, X dipangkatkan 2X kuadrat, baru 2 dikali X dikali positif 2, berarti hasilnya adalah positif 4X. Baru 2 dipangkatkan 2, 4. Baru ditambah 2 kali X 2X, 2 kali 2, positif 4. Berarti hasilnya 3X kuadrat plus 3 kali 4, 12X plus 12 sama ditambah 2X tambah 4. Berarti hasilnya 3X kuadrat plus 14X plus 16. Selesai. Oke, yang C. Kita disuruh mencari fungsi di X plus H. Nah, untuk mencari fungsi di X plus H berarti tinggal mengganti X-nya dengan X plus H. Berarti sama dengan 3 dikali X plus H dikuadratkan ditambah 2 dikali X plus H. Berarti sama dengan 3 dikali X dikuadratkan X kuadrat, 2 kali X 2X dikali H 2H, 2XH, ditambah H dikuadratkan H kuadrat, plus 2X plus 2H. Ini berarti sama dengan 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat, ditambah 2X plus 2H. Yang D, selesai ya. Yang D, fungsi di X plus H dikurangi fungsi di X dibagi H. Berarti ini sama saja dengan fungsi di X plus H kita sudah dapat, yaitu ini. Tinggal kalian masukkan 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat plus 2X plus 2H dikurang fungsi di X. Fungsi di X berarti kita masukkan itu adalah 3X kuadrat. Ingat ini terdiri dari 2 suku, berarti pakai tanda kurung ya. Plus 2X dibagi dengan H. Berarti sama dengan 3X kuadrat plus 6XH
plus 3H kuadrat plus 2X plus 2H min 3X kuadrat min 2X per H. Ini habis, kemudian ini habis. 0 ya maksud Ibu. Berarti ini sama saja dengan 6XH plus 3H kuadrat plus 2H dibagi H. Yang artinya ini sama aja dengan ini kita faktorkan sama-sama memuat H, berarti H-nya bisa kita faktorkan. Di sini menjadi H dikali 6X plus 3H plus 2 per H. H bagi H1 berarti hasilnya 6X plus 3H plus 2. Selesai. Untuk contoh 7. Selanjutnya. Nah, diberikan F adalah fungsi dengan domain df. Nah, maka grafik fungsi atau kurva dari fungsi f itu adalah himpunan pasangan terurut x, fungsi di x anggota R kuadrat di mana x-nya adalah anggota domain f. Nah, grafik fungsi f itu merupakan himpunan titik x, y di bidang koordinat sedemikian hingga y sama dengan fx dan x sama dengan anggota df. Nah, contoh yang 8, buatlah sketsa grafik dari contoh 5. Nah, kita perhatikan contoh 5. Contoh 5 yang ini ya. Nah, fungsi di x kuadrat min 1. Nah, kita perhatikan di sini domainnya itu adalah negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Dan range-nya itu dari min 1 sampai positif tak hingga. Berarti kalau kita mau gambar, oke, kita gambar. Yang pertama, fungsi di x sama dengan x kuadrat min 1. Tadi kan range-nya itu dari min 1 sampai tak positif, sampai tak hingga ya, positif tak hingga. Berarti y-nya itu dari negatif 1 boleh kalian gambar. Aduh, ini kok nggak lurus ya. Dari min 1 atau dari min 2 terserah. Kalau misalnya kalian mau mengambil dari min 2 dulu, baru min 1, 0, berarti di sini 0. Baru di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 1, 2, 3, 4, 6, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, karena di sini tadi domainnya itu adalah bilangan real itu sendiri, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, berarti kita ambil misalnya dari X sama dan min 3 saja ya, supaya lebih sederhana. Berarti Ibu ambil dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Baru di sini fungsi f di x itu kan sama aja dengan y ya. Berarti di sini Ibu tulis y sama dengan x kuadrat min 1. Baru di sini Ibu tulis pasangan terurutnya, yaitu x, y. Nah, ketika x sama dengan min 3, berarti min 3 kuadrat dikurangi 1. Min 3 kuadrat kan 9. 9 kurang 1, 8 ya. Berarti di sini koordinat pasangan terurutnya adalah min 3,8. Di sini min 2 dipangkatkan 2. Dikurangi 1. Berarti 4 kurang 1, 3. Berarti min 2,3. Ini min 1 x-nya. Ketika x-nya min 1, berarti di sini min 1 dikuadratkan dikurangi 1. Berarti 0. Berarti di sini pasangannya min 1,0.
Ketika X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 1, berarti sama dengan min 1, berarti di sini pasangannya adalah 0, min 1. Dan ketika di sini X-nya 1, berarti 1 kuadrat kurang 1, berarti 0 ya. Berarti 1,0. Di sini 2 kuadrat kurang 1, 4 kurang 1, 3, berarti 2,3. Di sini 3 kuadrat, 9 kurang 1, 8, berarti 3,8. Berarti tinggal kita buat saja koordinat-koordinat pasangan terurutnya. Yang pertama min 3,8. Berarti di sini ya notanya min 3,8. Baru yang kedua itu adalah min 2,3. Berarti di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah min 1,0. Berarti di sini baru 0, min 1. Min 1,0 di sini ya. Salah Ibu. Baru 0, min 1 di sini. Baru 1,0 di sini. Baru 2,3 berarti di sini. Baru 3,8 berarti di sini. Nah, karena tadi adalah anggota bilangan real, berarti kurvanya kurva mulus, tinggal kita hubungkan. Oke, kita kasih tanda panah, baru kita buat di sini fungsi f dx itu adalah x kuadrat min 1. Selesai. Oke, yang B kita gambar. Ya, yang B di sini itu adalah soalnya akar 9 min x kuadrat. Kita tahu domainnya di sini sudah kita cari, yaitu di antara min 3 sampai 3. Berarti domainnya cukup min 3 sampai 3. Terus range-nya itu adalah 0,3. Ya, 0,3. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan, karena dia bentuknya adalah akar kuadrat, berarti kemungkinan dia adalah berbentuk parabola ya. Akar 9 min x kuadrat. Tadi domainnya itu adalah X anggota R, di mana min 3 kurang dari X kurang dari 3. Dan range-nya itu adalah himpunan fx anggota R, di mana 0 kurang dari fx kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar berarti karena x-nya di antara min 3 dengan 3, berarti di sini min 1, min 2, min 3 di sini. Kemudian 1, 2, 3 berarti di sini. Baru di sini 1, 2, 3 berarti di sini. Nah, berarti kalau kita gambarkan, dia gambarnya seperti ini. Setengah lingkarannya. Kita buat fx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Selesai. Yang C. Fungsi dx 1 per x kuadrat plus 1. Domainnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Range-nya di sini itu adalah dia fungsi kurang dari sama dengan 1. Nah, karena range-nya, karena domainnya itu adalah min tak hingga sampai tak hingga, kita ambil aja sembarang bilangannya. Seperti tadi.
Nah, tadi yang C itu adalah fungsi di X sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Domain F-nya adalah X anggota R itu sendiri. Dan range-nya itu adalah Fx anggota R, di mana Fx-nya kurang dari X-nya kurang dari sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 1 ya, Ibu lupa. Kurang dari sama dengan 1 ya. Kurang dari sama dengan 1. Oke, berarti di sini tinggal kita buat lagi seperti tadi tabelnya. Kita ambil misalnya dari min 3 saja juga. Di sini X dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Di sini Y sama dengan 1 per X kuadrat plus 1, baru di sini pasangan terurut XY. Berarti di sini min 3 ya. Kita masukkan 1 per min 3 tambah 1, min 3 kuadrat tambah 1. Berarti di sini sama saja dengan 1 per 9 tambah 1, berarti 1 per 10. Yang ini 1 per min 2 kuadrat, 4 tambah 1, 1 per 5. 1 per min 1 kuadrat, 1 tambah 1, 1 per 2. Ini 1, di sini 1 per 2, 1 per 5, 1 per 10. Berarti di sini pasangannya min 3,1 per 10, di sini min 2,1 per 5, di sini min 1,5, di sini 0,1, 1,5, 2,1/5, baru 3, 1 per 10. Oke, kita gambar. Ibu salah, sorry. Satunya dari sini 1, di sini 1, 2. Cukup 1, 2 aja lah Ibu ya, karena tempatnya tidak mencukupkan. Berarti di sini sekitar setengah, di sini setengah, 1, 2, 3, 1. Oke, 1 min 1 dengan setengah. Berarti di sini. Baru min 2 dengan 1/5. Berarti 1/5 itu 2 per 10 ya, berarti di sini. Sama nih. Oke, ketika kita gambarkan, ya, selesai.
Untuk yang D, silahkan kalian coba sendiri ya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang operasi aljabar pada suatu fungsi. Nah, di sini misalkan diberikan fungsi f dan g itu adalah fungsi-fungsi real dengan daerah asalnya, yaitu domain f dan domain g. Operasi aljabar dari fungsi f dan g itu dapat dilakukan jika x-nya adalah anggota domain f dan x-nya anggota domain g. Atau dengan kata lain, x-nya itu anggota irisan domain f dan irisan domain g. Baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, kecuali di sini untuk domain dari fungsi f per g, itu ada syarat tambahan yaitu gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, kita coba satu persatu. Oke, contoh 9. Jawab. Misalkan fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 1 akar 1 min x kuadrat. Nah, kita cari domain fungsi f-nya dulu. Domain fungsi f itu adalah x anggota R dengan syarat fungsi fx itu ada atau terdefinisi. Berarti ini sama aja dengan himpunan X anggota R dengan syarat fx-nya kan adalah X kuadrat. Itu harus ada. Nah, ternyata syarat supaya X kuadrat ini ada, itu tidak ada syarat gitu loh. Semua bilangan X, anggota bilangan real itu masuk. Selalu mempunyai nilai. Ketika Ibu ambil setengah, ternyata hasilnya ada 1/4. Ketika Ibu ambil min 1, ternyata hasilnya ada 1. Seperti itu. Oh, ternyata berarti tidak ada syarat. Dengan demikian berarti domainnya adalah X anggota bilangan real itu sendiri. Atau dalam notasi selang min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, sekarang domain G. Domain G-nya itu adalah himpunan X anggota G dengan syarat X anggota R, salah, dengan syarat fungsi Gx-nya ada. Berarti di sini sama dengan himpunan X anggota R dengan syarat Gx-nya itu kan akar 1 min X kuadrat ya. Berarti ini harus ada. Nah, 1 min X kuadrat ini harus ada. Berarti sama aja dengan akar X anggota R kuadrat dengan syarat akar 1 min X kuadrat ini ada ketika bilangan di dalam akarnya itu lebih besar dari 0. Berarti 1 min X kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari pembuat 0-nya dulu. Ya. Nanti kita dapat 1 min, di sini aja ya. 1 min X kuadrat lebih sama dengan 0, berarti di sini 1 min X dikali 1 plus X. Berarti 1 min X sama dengan 0 atau 1 plus X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Nah, dari sini kita cari yang menyebabkan positifnya, berarti di sini min 1, 1. Kita masukkan untuk uji titik 0 di sini. X sama dengan 0, berarti kita masukkan 1 dikurang 0 kuadrat, hasilnya 1. Berarti di sini positif. Di sini negatif, berarti karena yang diminta positif, berarti yang ke sini. Karena tandanya sama dengan, berarti di sini kurung siku. Ya, berarti di sini domainnya adalah himpunan X anggota R dengan syarat 1 min X kuadrat lebih besar dari 0, berarti mempunyai batas bawah min 1, batas atasnya 1. Berarti min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari domain F irisan G. Domain F irisan G berarti di sini sama saja dengan ini kita iris dengan ini. Berarti sama aja dengan, karena minta hingga kita iris dengan ini, berarti hasilnya adalah himpunan X anggota R dengan syarat min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Oke, sekarang tinggal kita cari jawaban yang A. Yang pertama yaitu fungsi F plus G dx. Kita tahu fungsi f di G plus dx itu sendiri sama saja dengan fungsi dx ditambah fungsi G dx. Berarti ini sama saja dengan X kuadrat ditambah
akar 1 min X kuadrat. Dengan domain fungsi F plus G-nya itu sama dengan domain dari fungsi F irisan domain G, yaitu himpunan X anggota R dengan syarat min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Selesai. Oke, yang B. Yang kedua, yang ini ya, F min G. F min G-nya sama ya, berarti tinggal kita ganti dengan kurang saja. Berarti sama dengan F di X dikurang G di X. Domainnya juga sama. Selesai. Yang di C. Oh, yang C. Oke, yang C itu adalah fungsi F dikali G. Kita tahu tadi sifatnya kalau F dikali G itu sama saja Fx dikali Gx ya. Dan domain F kali G-nya sama saja dengan domain F diiris dengan domain G. Berarti tinggal kalian masukkan saja yang ketiga, F kali G di X itu sama saja dengan Fx dikali Gx. Berarti sama dengan Fx-nya itu X kuadrat dikali akar 1 min X kuadrat. Dengan domainnya Fg itu sama saja dengan domain F diiris dengan domain G. Berarti sama saja dengan himpunan X anggota R dengan syarat min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Selesai. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu fungsi F dibagi G. Kalau fungsi F dibagi G, berarti itu sama saja dengan fungsi Fx dibagi dengan fungsi G di X. Berarti sama dengan X kuadrat dibagi dengan akar 1 min X kuadrat. Ingat domainnya, kita lihat di sini, ada domain, ada syarat tambahan. Domain F diiris G itu adalah X anggota domain F irisan domain G dengan syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalian buat di sini. Domain dari F dibagi G itu adalah himpunan X anggota domain F diiris dengan domain G dengan syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena di sini kita masukkan dulu aja ya. X anggota domain F irisan domain G dengan syarat Gx-nya itu kan akar 1 min X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Akar 1 min X kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan akar 1 min X kuadrat ini itu mempunyai syarat, yaitu di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sini tidak boleh sama dengan 0, berarti 1 min X kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Nah, dengan demikian berarti karena di sini tidak boleh sama dengan 0, berarti domainnya ini tetapi tidak boleh sama dengan 0. Berarti X anggota bilangan real dengan syarat karena di sini tidak boleh sama dengan 0, berarti di sini hilang ya. Berarti di sini min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan kurang dari 1. Atau dalam bentuk notasi selang di sini berarti min 1, 1. Selesai. Oke, di video selanjutnya akan Ibu bahas tentang fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Kemudian akan Ibu bahas tentang operasi-operasi pada fungsi. Ibu akhiri dulu untuk video kali ini. Selamat belajar.